Tapi dari sisi prokrastinasi, Ko Agus itu ngelihat nggak misalnya ada orang yang mereka merasa bahwa wah aku mau mulai tapi besok aja deh, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Itu kira-kira advice paling sederhana untuk prokrastinasi apa? Fakta kalian harus mempunyai ambisi dulu. Apa yang kalian mau lakukan itu menurut aku nomor satu. Dimana kalian itu harus tahu goalnya kalian dalam waktu, nggak usah ngomongin 5 tahun ke depan lah, menurut aku terlalu panjang lah. Goal kalian dalam tahun ini aja lah. Apa sih yang kalian mau lakuin itu loh. Dan apakah kalian berasa dengan aksi kalian lakukan sekarang bisa mendapatkan goal tersebut itu loh. Nah itu menurut aku nomor satu. Nomor dua adalah yang aku tadi bilang, to do list. Kalau misalkan kalian tidak punya to do list, menurut aku kalian itu bakal scattered, bahasa Indonesianya berantakan. Kalian bingung nih, gue mau kerjain apa banyak banget nih yang gue mau kerjain, yang gue mau kan banyak juga kan nih. Gue mau kerjain apa dulu gitu. Dengan ada kalian tulis itu tersebut, menurut aku kalian langsung bisa pilih, oh kira-kira mana yang paling mudah untuk gue lakuin. Kenapa kalau misalnya aku rekomendasiin buat orang mulai to do list ya dengan yang paling mudah adalah itu bikin kalian ada yang namanya momentum. Kalau misalnya dari to do list tersebut kalian itu mulai dengan yang susah dulu, aku klaim itu bikin kalian berasa aduh anjir PR banget ya hari ya gue awal-awal udah PR banget itu. Tapi kalau misalkan produktivitas yang aku dapatkan, yang aku selalu coba terapkan di hidup aku adalah kalau bisa mulai dengan sesuatu yang gampang dulu gitu. Contoh di konteksnya aku mungkin olahraga gitu kan, itu to do list yang menurut aku bisa dibilang gampang gitu. Dimana ya udah olahraga aja gitu kan ya. Tapi itu kan buat momentum gitu. Mungkin yang lebih spesifik lagi atau lebih mikro lagi adalah beresin tempat tidur. Terkesan bego banget ya, tapi itu kan suatu momentum kan, bahwa kita dapat bahwa kita bangun pagi aja tanda kutip kita nge-hack otak kita, lu udah ngelakuin sesuatu yang produktif loh gitu. So itu sih kalau buat aku sih untuk kita bisa mengeliminasi kayak susah lah ya, atau lebih tepatnya meminimalisir waktu yang kita prokrastinasi. Menurut aku kalian harus bisa untuk melakukan to do list dan abis itu beraksi dari hal-hal yang paling kecil dulu. Itu komentar aku. Kalau kamu? Aku pernah dengar kata-kata juga gini, dia bilang bahwa kalau kita hidup seolah-olah 76 tahun, itu kita hidupnya hanya 3.600 minggu sekian gitu. Dan kalau kita dengar kata 3.600 minggu kan kayak singkat banget hidup ternyata gitu. Makanya advice-nya paling sederhana yaitu do what you love what you do, dan hidup seolah-olah ini adalah hari terakhir kita di dunia gitu. Dan di quotes itu aku berasa bahwa kalau kita benar-benar nih tahu nih kita mau ngelakuin apa 5 tahun ke depan, itu konteksnya agak luas, tapi aku yakin apa yang kita makan hari ini, conversation apa yang kita punya dengan teman kita, apa yang habit kita hari ini, apa yang kita baca hari ini, itu impact-nya gede banget dalam konteks 5 tahun yang akan datang gitu. Oleh karena itu aku rasa kalau kita terus menunda-nunda, paling kecil menunda-nunda untuk hal-hal kecil kayak tadi olahraga, mungkin menunda-nunda untuk beresin tempat tidur, itu dampaknya juga ke hal lain nih. Kita orangnya suka menunda-nunda nih. Makanya mulai aja dulu dari yang kecil, kalau olahraga mungkin bersihin tempat tidur, atau yang paling sederhana itu bersihin ruangan. Ini yang bikin kita juga hal-hal konteks lain itu kita juga nggak nunda-nunda gitu. Kita eksekusi. Iya. Menurut aku emang menunda-nunda ini karena kita sebagai manusia pengen cepat gitu nyampe masa depan gitu. Karena kita pengen kayak udah langsung masa depan aja gitu kan. Dan tapi kan abis itu di masa depan kita pengennya jadi seperti apa sih gitu kan. Dan menurut aku banyak orang-orang 20-an itu berasa bahwa wah gue di masa depan harus jadi X gitu kan ya. Which is gak ada salah, menurut aku ambisi kayak gitu bagus gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah sampai over worried, udah sampai kayak seakan-akan kayak gue khawatir banget nih gue harus ngelakuin jadi X, menurut aku itu bisa jadi toxic juga sih. Kenapa? Ya contoh, kalau kalian berasa kalian itu ambisi finansial deh paling gampang gitu. Kalian harus mendapatkan uang X di umur sekian gitu kan ya. Nah, buat orang-orang yang benar-benar terlalu over worried, menurut aku malah akhirnya membuat mereka jadi seakan-akan, bukan jadi seakan-akan, bahkan buat mereka menjadi orang yang tidak beretika. Definisi tidak beretika apa? Contoh dia mungkin melakukan sesuatu yang bahkan tidak legal, dan itu menurut aku bahaya banget sih. Jadi kebiasaan-kebiasaan 20-an yang menurut aku butuh kalian perhatikan banget adalah jangan sampai over worried terhadap kalian punya future. Semua orang itu punya, yang kamu bilang adalah punya masanya kan. Gimana caranya kita menuju ke sana? Menurut aku kalian harus pikir etika, moral.
jangan pikir kayak seakan-akan 20-an itu adalah masa-masa yang kaya gitu. Iya benar. Aku selalu ngomong ke orang-orang pada umumnya, nggak ada fungsinya kalian sukses di umur 20-an, tapi di umur 30-an kalian gagal ya. Iya. Kalian pengen adalah 20-an adalah kalian punya masa belajar, kalian punya ambisi itu benar, kalian punya goal itu benar. Kalau tidak tercapai, kalian harus pikir gimana caranya bisa tercapai di 30-an, di 40-an, di 50-an. Bukan kalian paksain yang akhirnya bikin kalian mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Contohnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Mungkin definisi tidak bermoralnya moral seperti apa? Mungkin buat lebih konkret, contoh kalau misalnya kalian di sini berbisnis, mungkin bikin sesuatu yang etika bisnisnya kurang baik gitu loh. Contoh nikung orang. Ya. Itu kan orang yang ngebawa kalian gitu kan. Pasti orang yang ngebawa kalian harus berasa, loh lu kacang kok lupa kulit ya, kok nikung gua gitu kan ya. Kalau nggak bareng-bareng, nah hal seperti itu. Dan habis itu kalau ngomongin hal yang ilegal, nyuri segala macam, jelasnya jangan sampai kalian punya kebiasaan seperti itu sih. Oke. Dalam konteks buru-buru tadi, aku masih ngerasain sesuatu yang buru-buru. Misalnya anak 20-an ini memang maunya cepet banget gitu. Kayak 21 tahun dia mulai bisnis, kalau bisa 22 tuh udah miliarder. Kan nggak mungkin juga gitu kan. So, aku rasa ini juga dalam konteks besar, dalam konteks luas, itu aku pikir waktu kecil, waktu masih masa kecil, kita buru-buru pengen jadi orang dewasa nih. Tapi waktu udah dewasa, kita udah menghadapi, wah ini hidup, terus kita rindu masa kecil gitu. Ironis sih. Ironis. Terus waktu udah dewasa, kita ngabisin banyak uang nih untuk kesehatan gitu. Padahal kita cari uang ya untuk kita bahagia, tapi malah cari uang kita untuk bayar rumah sakit tadi gitu. Nah, oleh karena itu aku rasa banyak anak-anak muda yang mereka mencemaskan masa depan sampai mereka nggak enjoy momen saat ini gitu. Oleh karena itu ada juga orang yang pada akhirnya dia meninggal tanpa menikmati hidupnya gitu. So, kalau kita terus buru-buru nih ingin mencapai titik tadi tanpa enjoy proses ini, ya itu bukan hidup sih. Be present kan. Ya, be present. Itu penting banget sih. Setuju sih itu.